SMP 1 Bumi Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Saya di sini ingin bertanya tentang informasi tentang bullying. Disilakan. Yang pertama, dengan maraknya bullying saat ini yang termuat di media massa, apa sih tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Terima kasih Mbak Leta yang menanyakan tentang bullying. Bullying itu ada sesuatu yang sangat bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan. Karena bagaimanapun bullying akan merugikan pada orang yang dibullying. Demikian. Selanjutnya, terkait dengan bullying, ada nggak sih kasus bullying yang terjadi di SMP Negeri 1 Bumi Jawa ini? Ya, seperti pada sekolah pada umumnya, bullying ada, hanya tinggal tingkat banyak sedikitnya. Yang saya tahu di SMP 1 Bumi Jawa ya ada bullying, hanya masih mungkin dalam satu bentuk yang mungkin bisa dikategorikan bullyingnya itu tidak dikatakan wajar sih, tapi kalau sebuah dosis itu ya dosisnya masih bisa diupayakan untuk penyembuhannya, kayak begitu. Gitu. Ya. Lalu kira-kira menurut Bapak apa sih penyebab seorang siswa itu membuli gitu? Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu membullying pada orang lain. Satu, kalau kita berbicara dari rumah, mungkin itu dari rumah kebiasaan keluarga yang mungkin anak itu kurang terpantau. Artinya terpantau bagaimana pendidikan orang tua terhadap anaknya, pemantauan pergaulan di rumahnya, kayak begitu. Yang kedua, faktor dari ekstern dari keluarga, bisa pergaulan dari siswa. Kalau siswa itu bergaul dengan orang-orang yang mungkin kurang pas, yang mungkin dengan siswa lain atau orang lain luar sekolah itu yang sikap dan perilakunya suka membullying, kayak begitu. Kemudian sampai di sekolah akan terkontaminasi sekolah ini dari masing-masing siswa, dari sana kayak begini, dari sini kayak gini, suka membullying, kumpul di sekolah itu. Nah, maka sikap dari sekolah ini seperti yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, kita lakukan anti bullying gitu nggih. Mari kita wujudkan anti bullying di SMP 1 Bumi Jawa dengan menghadirkan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal, Bapak Fakihur Rahim Esos MM, kemudian dari Dinas LKB dan Anak Kabupaten Tegal sudah menghadirkan kepala dinasnya ke sekolah kita untuk sosialisasi dan pencegahan tentang bullying. Kayak demikian. Lalu bagaimana sih caranya agar kita itu menghindari untuk menjadi seorang pembuli gitu? Oke. Yang pertama, kita mesti harus sosialisasikan. Apa sih itu bullying? Ada berapa macam bullying? Apa dampak bullying itu terhadap orang yang dibullying? Nah, tentunya sentuhan-sentuhan kemanusiaan, personal, sentuhan agama, akhlak, dan perilaku itu akan bagus terhadap siswa. Sehingga siswa itu setelah tahu bagaimana dampak dari bullying itu, maka dia akan diharapkan akan bisa lebih hati-hati, bisa mengendalikan diri, tidak membullying kepada teman yang lain. Kayak begitu. Yeah. Lalu upaya apa yang telah dilakukan oleh sekolah untuk mengantisipasi bullying tersebut, Pak? Yeah. Seperti yang tadi awal sudah kami singgung sedikit. Yang pertama, kita mensosialisasikan pada siswa apa itu arti bullying. Yang kedua, bullying itu sebenarnya apa sih? Apakah hanya menghina, mengejek, mencibir orang lain? Ternyata tidak. Jadi ada beberapa macam bullying. Satu adalah bullying
sosial, kemudian bullying fisikal kayak gitu. Jadi mungkin teman kita berbuat kekerasan secara fisik pada orang lain, anak di seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu di media sosial, seorang anak laki-laki disakiti kayak begitu, dan yang menyakiti betapa bangganya kayak begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bullying sosial, fisik, kemudian verbal bullying, yaitu anak dikucilkan kayak begitu ya, dikucilkan karena mungkin dilihat bahwa anak itu mungkin anak orang tidak punya, orang desa, dan seterusnya kemudian dikucilkan kayak gitu. Kemudian yang sekarang paling bahaya lagi itu adalah bullying dari media sosial. Lewat media sosial bisa dibullying, dan ini dampaknya sangat mengerikan kayak begitu. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh sekolah, yang pertama mensosialisasikan itu, mengajak instansi terkait agar tidak terjadi bullying, mensosialisasikan bullying. Kemudian juga kita mengajak dari Polsek Bumi Jawa ya untuk pencegahannya. Dulu sudah Polsek kami undang ke sini untuk melakukan antisipasi. Alhamdulillah secara umum di sekolah kita aman dan nyaman, terkendali kayak begitu. Kemudian juga setiap saat kepada Bapak Ibu guru, sekolah minta untuk selalu menanamkan akhlakul karimah pada siswa. Jadi diselipkan di dalam mata pelajaran semua mapel. Tidak tanggung jawabnya, tidak hanya merupakan tanggung jawab dari PKN, dari agama, dari kesenian, tidak, tapi tanggung jawab seluruh komponen, guru maupun pelaksana. Nah, upaya yang dilakukan oleh sekolah kita sudah sampai sejauh itu, dan yang saat ini terus dilakukan adalah pengamatan, kemudian kerjasama dengan sekolah lain untuk saling memberikan komunikasi, informasi kayak demikian. Lalu jikalau terjadi kasus bullying di SMP ini, kira-kira proses apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Iya, terima kasih, pertanyaan yang sangat cerdas sekali, yang sangat baik. Jadi kalau kita mendengar ada biasanya orang yang dibullying itu takut untuk menyampaikan, tetapi udah muncul di halayak umum kayak begitu. Maka langkah kita adalah yang pertama identifikasi, klarifikasi kayak begitu. Apakah benar si A itu telah kena bullying? Nah, kita undang, kita ajak ngomong, bisa BK, bisa wali kelas, bisa Bapak Ibu guru yang lain, ataupun kepala sekolah langsung. Diundang, apakah benar kayak begitu? Istilah dalam bahasa agamanya tabayun. Apakah benar kamu telah kayak begini? Kayak gitu. Kita korek sampai dalam, kemudian kita berupaya untuk mencari siapa yang berbuat kayak begitu kepada orang yang dibullying itu. Setelah itu juga langkahnya berikutnya diidentifikasi lagi, didekati apa benar kayak begitu. Kemudian kita gali mengapa kalian melakukan kayak begini pada teman yang lain. Nah, setelah dari yang dibullying dan yang membullying ini kita ambil datanya, baru kita padukan, duduk bareng, kemudian diberikan penjelasan kayak begitu. Sekaligus dalam tahap tertentu orang tua yang membullying dan yang dibullying itu untuk dihadirkan ke sekolah, sehingga kita juga tahu, orang tua tahu, siswa tahu, oh ternyata membullying itu sangat merugikan fisik psikis kehidupan anak tersebut. Orang tua juga tahu kayak demikian, sehingga ini yang kita lakukan. Kalau sampai pada tahap tataran tertentu, misalnya terjadi, sekarang kan marak ya lagi, sampai terjadi bullying, baku hantam kayak begitu, maka ya apa salahnya kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang, misalnya Polsek, Satpol PP, dan instansi lain yang terkait dengan ini. Kayak begitu. Oke. Lalu menurut Bapak, apa sih dampak negatif dari kejadian bully-membuli itu? Ya.
Kira-kira apa kalau orang yang dibullying itu? Mungkin orang yang dibully itu jadi merasa trauma. Ya, itu betul. Jadi merasa trauma. Kemudian takut. Takut. Akibat takut ini dia selalu menyendiri. Kayak begitu. Kayak gitu. Nah, bisa jadi akan berbalik. Anak ini akan muncul keberanian yang kuat, menjadi lebih, maaf, beringas. Agar saya harus kayak begini, harus bisa melawan. Kalau si siswa itu atau anak itu yang dibullying memiliki kekuatan mental yang bagus, akan berbalik, lebih kuat. Tapi kebanyakan kalau orang yang dibullying ini akan itu tadi, trauma, ketakutan, hingga akan menjadi menyendiri. Dampaknya apa? Secara kejiwaan, anak itu akan terganggu. Akan terganggu. Dan secara prestasi, jelas nanti akan menurun prestasinya. Kurang lebih itu. Okay. Lalu apa sih yang harus dilakukan ketika guru maupun siswa melihat peristiwa ada anak yang dibully gitu Pak? Iya, sekelumit tadi di depan sudah kami sampaikan, guru mesti harus mampu melakukan langkah-langkah kayak tadi. Identifikasi, lihat kayak begitu, identifikasi kebenarannya. Tapi kalau sudah melihat langsung kayak begitu, ya udah proses langsung. Artinya diambil tindakan, si yang dibully maupun yang membuli harus mendapat perlindungan sama-sama. Arti perlindungan kepada si yang dibully, yang membuli pun harus dilindungi dari sikap yang berkelanjutan yang negatif itu. Nah, diberikan penjelasan, pencerahan agar tidak terjadi perlakuan membuli lagi. Ingat, membuli seseorang itu sama saja dengan membuli sang Khalik. Mengapa demikian? Siapa yang mencipta kamu? Mencipta kita semuanya. Surat Yatin. Watini wazaituni wa burisini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilina illa ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kurang lebih kayak begitu, tapi orang itu akan menjadi orang yang paling hina apabila tidak bertakwa kayak begitu. Nggih. Nah, demikian juga kalian. Masa Allah sudah menciptakan hal yang paling sempurna kayak begitu, loh sesama manusia kok membuli? Nah, kan nggak pas itu. Nah, dan sehingga kalau kita membuli kepada orang lain, sama saja kita menghina ciptaan Allah. Dosa apa tidak? Dosa. Kayak begitu. Nggih. Nah, kurang lebih demikian. Jadi kalau kita melihat, Bapak Ibu guru melihat anak sedang dibuli dan yang membuli, segera kita lakukan tindakan untuk perbaikan, nggih, dan antisipasi berikutnya, kayak begitu. Nggih. Jadi sudah selesai Bapak, terima kasih atas pendapat dan waktunya. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman di rumah. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.